Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Hanso mau menjelajahi stasiun Gangnam. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan teman-teman Hanso yang sudah bersiap mau menjelajahi stasiun Gangnam. Hanso berkata pada teman-temannya, "Apa kamu mencoba menjadi umpan orang lain dengan tas punggung sebesar itu? Kecuali jika kalian ingin menjalani hidup dengan berjuang. Kuburlah seperti ini. Di samping itu, jika kalian mengambil semuanya seperti itu, orang lain akan mengejar kalian dengan pertaruhkan nyawa mereka. Tinggalkan beberapa barang." Di sana Yomihe melihat Hanso dengan tatapan kagum. Awalnya aku pikir dia cuma pendiam, tapi dia lebih baik dari seorang petarung yang hebat. Apa aku tidak bisa mendapatkan kekuatan super seperti itu juga? Ratusan juta orang menghilang sampai kemarin, tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Aku harus bertahan hidup di sini selama sisa hidupku. Dan untuk bertahan hidup, aku harus melakukan bagianku. Dan jika ada Hanso, aku pasti berhasil. Di sisi Taesung, dia mulai kesal. Bajingan itu bertingkah seolah dia segalanya. "Hai, urus milikku juga. Kang Hanso, kekuatan super yang kamu sebutkan, apa kalian bisa mendapatkannya juga? Mungkin. Benarkah?" Hanso bergumam. Dia bilang di antara orang yang datang ke dunia ini, beberapa orang mengembangkan kekuatan super yang tidak mereka miliki di dunia nyata. Katanya Keldin. "Jadi, jika ada orang yang tidak berguna bagimu, singkirkanlah." Taesung berkata, "Ngomong-ngomong, kamu jadi cukup kasar. Apa kau masih kesal karena awalnya aku marah padamu? Aku tidak terbiasa dengan ini, karena tidak banyak yang bisa aku bicarakan." Hanso di sana bergumam, "Selama 5 tahun terakhir sebelum aku kembali ke sini, bertarung melawan spesies Abyss yang terus melonjak masuk. Harapan berlahan berubah menjadi keputusasaan, dan keputusasaan menumbalkan segalanya." Di sana Taesung melirik Hanso. Apakah kepalanya terbentur atau bagaimana? Kenapa dia bertingkah seperti itu? Jika saja bukan karena kekuatan super sialan itu, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dan jadi bawahannya. Aku hanya harus menunggu sampai aku jadi kuat. Aku akan menyingkirkan bajingan ini, Sang Jin, dan jadi bos bagi Hanso. Tiba-tiba Hanso menyuruh teman-temannya berhenti. "Apa ini slam? Menilai dari jenis slamnya, ini bukan milik siput pedang. Tidak memiliki bau asam yang khas. Aku tidak melihat si perut yang setengah kering. Jadi bukan zombie yang ditebas juga. Hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah putri duyung darat. Mereka tidak cepat, tapi jika terkena racun pelumpuhnya, tidak akan sulit bagi mereka untuk memotong tubuh kami. Tapi aku punya rencana." Hanso berkata, "Ikuti aku, kalian akan terkejut saat melihatnya. Kemari dan bantu aku." Dan setelah itu, tiba-tiba Hanso mengumpulkan botol. "Bom api? Jangan bilang ini semua dari Toserba tadi. Pasti kamu lebih menyukai dunia ini dibandingkan dunia asli kita, kan? Maksudku, kamu bebas melakukan apapun. Akan aku jelaskan rencananya. Dengarkan baik-baik. Ketika satu orang melempar bom apinya, 3 orang lainnya akan menjadi penyerang. Yang ada di depan akan diprioritaskan untuk menerima run. Kalau begitu, aku yang akan memimpin. Orang yang kompeten harus melindungi garis depan, kan? Siapa yang akan melempar bom apinya? Cepat putuskan siapa yang akan melemparnya." Yomihe dan Sang Jin tiba-tiba mengangkat tangannya. "Kalau begitu, kalian bisa bergantian." Hanso dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanannya. Hanso berkata, "Waspada, mereka datang. Yomihe, lemparkan botolnya menuju sumber suara." Yomihe pun mengambil botol tersebut dan membakar sumbunya. Yomihe melemparkan botol itu langsung ke depan, dan botol itu pun berhasil tepat ke arah putri duyung darat. Putri duyung darat itu pun langsung terbakar. Yomihe berkata, "Aku berhasil."
Sisanya akan menyerang. Jangan sampai racun pelumpuh yang mereka ludahkan mengenaimu. Hanso pun langsung menyerang para putri duyung darat tersebut. Dengan tiba-tiba ada salah satu putri duyung darat yang menyerang Taesung. Tetapi Taesung berhasil menyerang putri duyung darat tersebut. Benda ini bekerja dengan baik. Racunnya aku berikan sebanding dengan run kan? Taesung bergumam. Dengan ini aku bisa segera menyamai bajingan itu. Dan setelah itu teman-teman Hanso pun mulai bersemangat untuk menyerang para putri duyung darat. Di sela-sela pertarungan Hanso bergumam, seperti dugaanku, dalam pertarungan melawan racun pelumpuh yang mudah terbakar, membawa bom api adalah pilihan tepat. Pisaunya sudah menumpul, tapi itu bukan masalah. Karena ini pula aku sudah menyiapkan racun. Di sisi Taesung, dia melihat ada run di sebelahnya. Di saat Taesung mau mengambil run tersebut, dengan tiba-tiba ada putri duyung darat yang sedang menyemburkan racunnya. Dan Taesung pun terkena racun tersebut di kakinya. Setelah itu para duyung pun menghampiri Taesung. Menjauh dariku, cepat bantu aku. Bom apiku sudah habis. Sang Jin, tukar tempat denganku. Baik, tunggu. Sang Jin mau membakar bom api tersebut. Dengan tiba-tiba di depannya ada seekor duyung. Sang Jin pun terkejut setelah melihat duyung tersebut. Dan bom api itu pun terjatuh dan hancur. Dasar bodoh, aku menyuruhmu melemparkan bom apinya, bukan malah menghancurkannya. Dengan tiba-tiba ada serangan yang mendadak yang menyerang duyung tersebut. Ternyata yang menyerang duyung itu adalah Hanso. Tenanglah dan cukup ikuti rencananya. Dengan begitu, maka tidak akan ada masalah. Istirahatlah dan ambil runnya. Hampir aku mati. Mungkin berkat skillnya aku sudah sembuh. Jika kau meningkatkan stamina dan istirahat, kamu akan pulih lebih cepat. Kemari dan ambil runnya. Di sana Taesung melirik Sang Jin. Apa sudah jadi tradisi di keluargamu untuk tidak punya hati nurani? Dengan tiba-tiba Taesung mencekik Sang Jin. Kamu bahkan tidak bisa melempar api bom. Apa kamu lupa aku hampir mati karenamu barusan? Taesung, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Kalau begini dia bisa mati. Kamu beruntung. Mulai sekarang perhatikan baik-baik dan buat penilaian yang benar. Beberapa waktu yang lalu kamu merangkak dengan kepala menunduk. Kelihatannya kamu sudah melupakan tempatmu. Aku akan mengambil ini untuk diriku. Dengan tiba-tiba pisau Hanso berada di depan Taesung. Run itu bukan bagianmu. Kamu memberikan runnya untuk gelandangan sialan ini. Bukankah kamu tahu itu sama saja membuangnya di tempat sampah? Ayolah, runnya bisa kita bagi dua. Sejujurnya, kita akan baik-baik saja tanpa dia, bukan? Apa aku salah? Pembagiannya harus adil. Kamu tidak boleh mengacaukan mata pencaharian seseorang. Mata pencaharian, omong kosong. Jangan menyesalinya nanti. Lebih baik kamu mengawasi bagianmu sendiri. Pada akhirnya, pertengkaran pun bisa dilerai oleh Hanso. Yomihe bertanya pada Hanso, kamu tidak kesal karena kami kan? Dengan situasi seperti ini, aku baru tahu bahwa melihat perkelahian pasti membuatmu frustasi. Ini sudah cukup bagus untukku. Aku tidak akan mengeluh tentang sesuatu yang tidak aku kuasai. Itu artinya kamu akan berkeliaran dengan kami sampai akhir kan? Hanya saja kamu bertingkah seperti kamu akan pergi kapan saja. Terserah pada kalian untuk mengikutiku. Kalian semua melakukannya dengan cukup baik. Jadi jangan khawatir. Dan Hanso pun terus berjalan ke depan dan mengambil run yang tersebar di sana. Sebagian besar run stamina dan kekuatan sudah dijatuhkan. Aku rasa karakteristik tidak bisa diabaikan. Bukan hal buruk, karena saat ini kekuatan dan stamina itu penting. Dan kebetulan merupakan stat yang aku butuhkan. Dengan tiba-tiba, monster kecil asisten Frey muncul di depan Hanso.
Jumlah stamina dan kekuatanmu melampaui 50. Selamat telah menjadi penjelajah pertama. Bukankah kau penjelajah yang mengangkat tangannya kapan hari? Aku rasa penilaianku tidak salah. Kami selalu menyukai orang yang berusaha. Jadi bagi penjelajah yang paling aktif, aku akan memberikan hadiah kecil. Bukankah itu tidak adil? Sejak awal stat fisik kami berbeda. Kamu tidak perlu setakut itu, karena begitu kita mulai, kita tidak akan saling menyentuh. Kami tidak membunuhmu hanya karena kami tidak menyukaimu. Tidak adil. Ayolah, kamu seharusnya lebih tahu. Kamu memiliki aspek superior yang tidak tertandingi dibandingkan dengan yang lainnya, bukan? Kamu tidak bisa menyingkirkannya hanya untuk menjadi setara dengan orang lain. Hidup selalu tidak adil. Aku buang-buang waktu berbicara hal yang tidak berguna. Sekarang saatnya memberimu hadiah. Hadiah karena telah melampaui jumlah tertentu atas kombinasi stat. 3 run pilihanmu. Run mana yang kamu inginkan? Ketangkasan, nalar. Bagaimana kalau run penyembuhan? Runnya bisa menyembuhkan lubang di perutmu dan bisa mengobati sebagian besar racun. Ini pada dasarnya sama dengan memiliki nyawa tambahan. Yomihe di sana bergumam, run penyembuhan artinya kamu bisa hidup melewati bahaya setidaknya sekali. Hanzo bertanya pada asisten Frey, mungkinkah ada run yang kebal terhadap sihir? Tentu saja ada. Hanzo bergumam, run penyembuhan itu bagus, tapi sihir dan imunitas fisik sulit didapatkan di dalam tutorial, kecuali jika kamu adalah kasus khusus seperti Kang T. Meningkatkan staminamu hanya mempengaruhi kecepatan aktivitas dan pemulihanmu, sementara fisik dan ketahanan sihir adalah pertahanan atau kekebalan yang lebih mendasar. Aku bisa mengimbangi serangan fisik sampai batas tertentu dengan pengalaman. Namun serangan sihir berbeda. Ini harusnya cukup untuk mencegah kematian mendadak. Asisten Frey pun bersiap mau pergi kembali. Sekarang karena aku telah menyelesaikan bagianku, aku akan pergi. Di sana teman-teman Hanzo lanjut terus memburu Putri Duyung Darat. Dia membuat sesuatu lagi, pasti racun juga. Tapi gerakan Hanzo terlihat sama seperti sebelumnya. Yomihe bertanya pada Hanzo, kamu mendapatkan rune yang sangat banyak, tapi kenapa kecepatanmu masih sama? Penyebabnya karena ini. Apa itu? Kamu bisa mengumpulkan rune seperti ini. Rentangkan tanganmu sambil memikirkan tentang koleksi rune. Haruskah aku mencobanya sekali? Tidak ada gunanya meniruku. Tapi kenapa? Pertama, itu memperlambat perburuan. Jadi pada dasarnya kamu tidak akan bisa menyimpan banyak rune. Kedua, rune-nya tidak akan berguna jika kamu mati. Rune yang kamu kumpulkan dengan cara ini semua akan jatuh jika kamu mati. Lalu kenapa kamu mengumpulkannya? Agar aku bisa menukarnya nanti. Meskipun saat ini sulit terjadi, begitu beberapa aturan didirikan, mereka bisa digunakan sebagai pengganti uang di zona tutorial. Kalian tidak bisa melakukannya. Ambil saja satu persatu. Hanya karena kami mendengarkanmu, kamu berani meremehkan kami. Kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa? Di sana Hanzo melirik teman-temannya. Orang-orang ini tidak mengetahui tempat mereka. Mereka akan sadar begitu mereka jatuh di kutuk. Sebelum itu, kami sedang melakukan perombakan. Di sana, Hanzo memberitahu teman-temannya, dengarkan baik-baik. Entah kamu mengikutiku atau mengumpulkan rune, lakukan apa yang kalian inginkan. Aku tidak peduli. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kalian mendengarkanku saat ini. Serahkan senjata kalian padaku. Apa ini? Apa menurutmu kamu seorang perampok? Meminta kami menyerahkan senjata kami. Aku tidak bisa bertarung menggunakan ini. Pedangnya terlalu buruk. Jadi tidak ada gunanya. Aku juga butuh pedang tambahan.
Kamu pikir aku akan memahaminya? Jika kamu mengambil semuanya, kami akan bertarung menggunakan apa? Lalu apa kamu ingin melawan mereka yang di sebelah sana itu? Tentu, apa yang perlu ditakuti? Aku selalu membenci tatapan merendahkan di matamu. Aku akan memberimu dua pilihan. Satu, aku keluar dan kalian bisa mengejarnya sendiri. Kedua, kalian tidak usah ikut campur dan lihatlah aku menangkapnya sendirian. Aku tidak akan ikut campur. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Jika kamu berkata seperti itu, pasti akan sangat berbahaya. Itulah kenapa kita harus bertarung bersama. Mari saling membantu saat kita berada dalam bahaya. Bajingan itu ingin meninggalkan teman-temannya dan mengambil semua hadiahnya untuk dirinya sendiri. Apa kamu akan membiarkan dia melakukannya? Hanzo bergumam. Kamu seharusnya bersyukur kalian tidak kembali ke sini. Saat ini dia mungkin berkeliaran di Indigo atau zona purple. Aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus sampai ke sana secepat mungkin. Hanzo berkata, "Cukup, pikirkanlah di bawah. Aku tidak akan mengatakan apapun jika kalian bisa bertarung. Akhirnya, kita akan pergi ke suatu tempat. Kamu seharusnya melakukannya lebih cepat." Taesung di sana tersenyum sinis, mempertimbangkan bagaimana dia mencoba pergi sendiri. Itu berarti bajingan itu tahu ada sesuatu di bawah sana. Hanya orang bodoh yang akan mengabaikan kesempatan seperti ini. Setelah Hanzo dan teman-temannya turun, dengan tiba-tiba Taesung, Yomihe, dan Sang Jin berlari kembali ke atas. Yomihe berkata, "Yang aku katakan benar kan? Sudah aku bilang akan berbahaya. Bagaimana aku tahu kalau monsternya berasal dari dimensi yang berbeda? Aku tidak percaya dia akan melawannya sendirian." Di sisi Hanzo, dia berhadapan dengan ular raksasa itu sendiri. Dengan tiba-tiba ular itu menyerang Hanzo. Hanzo masih bisa menghindari serangan tersebut. Aku sudah menduganya. Serangannya bisa ditahan berkat ketahanan sihirku. Gelombang kejut kuat yang membutuhkan sihir. Sisik yang tidak bisa ditebas oleh pedang biasa. Dia bukan lawan yang mudah. Setelah itu, Hanzo langsung berlari menyelinap ke arah ular raksasa dan langsung menyerang ular tersebut. Dan serangan Hanzo berhasil melukai ular raksasa itu. Sisiknya mungkin kuat, tapi area di antaranya pasti lemah. Karena ular itu terkena serangan, ular itu langsung menyerang Hanzo secara brutal. Tetapi Hanzo berhasil menghindari semua serangan dari ular tersebut. Secara tidak terduga, ada ekor ular itu menyerang Hanzo secara tiba-tiba. Dan Hanzo pun terkena hempasan oleh ekor ular tersebut, sampai membuat Hanzo terlempar cukup jauh. Dia akhirnya beraksi terhadapnya. Di sini adalah zona tutorial. Jadi meski dengan ketahanan fisik yang tinggi, dia rentan terhadap racun. Mari bersenang-senang sampai berpengaruh padanya. Hanzo pun langsung kembali melompat ke arah ular itu untuk kembali bertarung. Di sisi Yomihe, dia mulai merasa khawatir terhadap Hanzo. Mereka cukup jauh, namun gema suaranya sampai di sini. Hanzo sendirian. Apa dia akan baik-baik saja? Taesung berkata, "Yomihe, kenapa kamu tidak datang? Kita tidak memiliki belati, jadi kita akan berlari kembali ke toko swalayan. Aku harus pergi menemuinya. Tunggu!" Di sana Taesung mulai kesal karena tidak dihiraukan oleh Yomihe. Dan pada akhirnya yang lainnya pun mengikuti Yomihe untuk kembali ke tempat Hanzo. Di saat teman-temannya sudah tiba, di sana Hanzo sudah terkena gigit oleh ular raksasa itu. Di sisi Hanzo, dia sudah bersiap dengan pisaunya dan langsung menyerang ular raksasa tersebut. Dan ular itu pun langsung melepaskan gigitannya terhadap Hanzo. Di sana ular itu merasakan kesakitan. Bagus, aku berhasil menusuknya dengan 3 pisau. Dia menggigit tanganku dengan sangat parah, tapi aku telah meningkatkan staminaku. Jadi lukanya sudah pulih. Di tahap selanjutnya,
Ras menunjukkan peningkatan ketahanan dan kemampuan penyembuhan karena karakteristik mereka yang berevolusi. Racun ini tidak efektif, namun racun awal terbukti menjadi metode serangan yang efektif. Aku tidak akan bisa sejauh ini tanpa racun yang melumpuhkan. Dan akhirnya ular itu berhenti bergerak, dan Hanzo berhasil mengalahkan ular raksasa tersebut. Di sana Yumihe berlari ke arah Hanzo. Hanzo, apa kamu baik-baik saja? Kalian masih di sini? Aku datang karena khawatir. Apa lenganmu baik-baik saja? Ini hanya goresan dan sudah pulih, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Di sana Tesung melihat ular besar tersebut yang telah dikalahkan oleh Hanzo. Aku tidak percaya dia bertarung melawan monster seperti ini sendirian. Aku tahu pria itu kuat, tapi ada perbedaan sebesar itu di antara kami. Bagaimana aku bisa menyusulnya? Dan Hanzo berhasil mendapatkan rune dari ular besar tersebut. Mungkin karena monsternya cukup kuat, hadiahnya ini akan sangat berguna jika aku memiliki rune sihir. Tapi aku tidak bisa menggunakannya karena aku butuh sihir untuk mengaktifkannya. Tesung bertanya pada Hanzo, apa kamu berencana untuk menggunakannya? Mempertimbangkan ukuran monsternya, itu pasti luar biasa. Tidak, aku tidak akan menggunakannya. Hanzo bergumam, aku hanya bisa menggunakan 7. Jadi mustahil aku akan menyimpan sesuatu seperti ini. Sang Jin berkata, kalau begitu bisakah aku menggunakannya? Kamu tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Ketahuilah tempatmu. Jangan lakukan dan berikan saja padaku. Kalian berhenti berkelahi. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku tidak pernah bilang akan memberikannya pada kalian. Aku akan menjualnya. Aku akan memberimu diskon 5% jika kamu membelinya sekarang. Mari lihat siapa yang buat kesepakatan terlebih dahulu. Dan akhirnya Hanzo berhasil mengalahkan monster ular raksasa itu. Kalian penasaran monster apa lagi yang akan ditemukan oleh Hanzo selanjutnya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.